بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita hormati, orang tua kita Al-Ustaz Ya'qub bin Asmawi, kemudian akhina al-kiram Saudara Syukran, Bapak Imam Nurul Akbar, Imam Nurullah, Imam Nurullah, Imam yang adanya di belakang, Imam Nur, nggak mau depan, masbuk kali ini sih, telat bukannya bukan makmum lagi, telat masbuk. Kemudian Bang Anoy, Bang Usum, Ustaz Ahmad Faisal, Bapak Zayadi, dan juga seluruhnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka pembukaan taklim kita yang kita buka karena memang pada saat itu adalah menyambut daripada bulan suci Ramadan, dan sekarang kita buka sama juga. Kemarin saya baru pembukaan juga. Jadi biasanya tuh Syawal Lebaran, di Syawal Zulqa'dah, tanggung banget dagang kambing, sobok farm apa ya? Sampai sekarang saya belum dapat rokoknya Pak Ibu. Waktunya dia jalan ke Pila. Giliran geratak di Tarkot, jalan sama kelompok lain. Zulqa'dahnya kita dagang dari masing-masing. Terusnya udah Lebaran, Zulhijjahnya persiapan, memang begitu. Dan kesemuanya itu mudah-mudahan namun tidak mengurangi rasa semangat kita dan silaturahim kita terus berjalan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita membahas kitab yang khususnya saya di setiap Jumat pertama, selain daripada Ustadz Faris membahas tentang yaitu penjelasan pasal per pasal sebetulnya. Kemudian Ustadz Hashim dengan tematiknya maudu'i. Kalau di dalam ilmu dakwah ataupun ilmu tafsir tuh disebut dengan maudu'i, tematik apa kira-kira yang dibahas gitu. Nah, kemudian kalau saya ini adalah di mana kitab yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiz yang judulnya adalah Mahiyatut Tasawuf wa Samatu Ahluh, berkenaan dengan tentang ruang lingkup tasawuf dan para pelaku tasawuf. Jadi orang yang dia bergelut di dalam tasawuf disebut dengan salik, orang yang sedang menumpu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat tuh waktu tahun 2016 kalau nggak salah, kepala saya dipegang sama Habib Ali itu kan, Habib Ali Sayyidil Walid, karena pada saat itu adalah sedang menggarap daripada tesis S2 saya tentang maqamat wal ahwal Imam Ghazali. Apa itu maqam? Maqam artinya kedudukan. Kalau bahasa kerennya itu adalah stage of stage, tingkatan-tingkatan. Jadi maqam, bukan kita lu mau kemana? Nah, mau ke maqam, pakai gua lagi. Maqam, lu mau mana? Mau ke maqam, salah. Kalau bahasa Indonesianya makam, pemakaman. Itu bukan arti sebagai tingkatan, tapi adalah lebih betulnya adalah ketika kita berziarah ke makam para wali Allah disebut dengan apa? Yaitu makbarah ataupun doreh. Kalau di tarif itu nyebutnya doreh, tapi kalau kita nyebutnya dengan makbarah, terambil daripada kata-kata kuburan, makbarah kuburan. Tapi kita salah, lu mau kemana? Mau ke makom, salah. Makom itu di dalam tasawuf artinya adalah tingkatan di mana pada saat itu Habib Ali bin Ahmad bin Abdurrahman As-Sigab Sayyidil Walid, tepat waktu acara Maulid Istiqomah, saya nonton tuh dulu, disuruh nonton buka jalan. Akhirnya pas lagi
rahat di rumah Ustaz Haji Abdullah Fadilah. Saya ngobrol lah tuh Bib nih lagi nyusun tesis. Pada saat itu kata Habib Halid dia katakan baca daripada kitab Ibnu Saraj Al-Lumah. Dan ulama tasawuf bilang begini, maqamatul abdi minar riyadati wal mujahadati ila syuhada. Orang yang dia dalam tahapan suluk kepada Allah, menempuh di jalan Allah, pertama adalah dia harus riyadhah. Apa riyadhah? Kalau bahasa artinya olahraga, riyadhah. Tapi di dalam tasawuf bukan olahraga kita jogging segala macam, artinya adalah pembiasaan. Dengan apa? Dengan mengekangkan hawa nafsu kita diisi dengan wirid. Kalau guru kita Kiai Haji Zaidi Asmari bilang nih, yang usianya 30 atas sudah mulai nih. Udah mulai. Jangan dikit-dikit cekakak cekikik mulu gitu. Nongkrong cekakak cekikik mulu. Emang ada akil lagi. Udah. Hancur semua tongkrongan. Tongkrongan kalau ada akil memang bahaya. Bener. Biang kerok emang dia. Coba ini terselingan doang gitu. Episode ini berhenti dari tarkot gitu. Ya udah nggak apa-apa lu berhenti. Apa orang lu aja nggak bilang aja. Okol namanya okol.com, okol community namanya. Okol gitu okol. Ini kata Kiai itu bilang gitu, yang umur 30 nih, saya umurnya 38. Umurnya 38. Entah dibilang kata beliau apa? Udah mulai deh. Pembiasaan ketika dia pada saat ini adalah yaitu untuk apa? Untuk menempuh jalannya menuju Allah. Ini kalau udah 40 mengsong gitu kan. 40 mengsong nih. Ada umur nih, ada nih orang sini, orang sini. Nih, lagi kesemsem sama cewek. Ceweknya kemarin malam minggu jalan lagi sama orang. Itu biar rasa. Ini curhat banyak banget. Sama Mazda curhat. Sama Opik Tujo curhat. Paling sama Pak Imam doang kali kagak curhat. Boleh gak? Boleh. Boleh. Namanya kesemsem, namanya juga kebutuhan anak muda, gitu. Ya, boleh aja. Tapi nih, secara nilai spiritual tuh kudu. Apalagi kita nih yang udah 38, 40. Ya, sabar nih? 35 lu karak mana ya? Itu apa ya? Mulai untuk menempuh jalan Allah. Ada nih di sini. Setiap hari itikaf di sini nih. Bengong aja gitu, dilatin ada tuh. Live gitu. Gelap live juga, gelap. Itu lagi live juga orang menyindir pakai hitam tuh. Nyamuk. Lu begini boy, bisa gelap-gelapan dia betapa ada tempak apa sih tempak Allah. Ini kita nih mulai sekarang. Dunia tuh begitu aja, berlalu aja udah. Dunia berlalu begitu, kerja segala macam, aktivitas segala macam. Tapi ketika ada yang namanya koneksivitas kita kepada Allah, ya dalil adalah apa tuh tadi? Menaruhkan riyadhah. Riyadhah artinya membiasakan. Wirid. Siapa orang dikatakan man taraka wirdun fahuwa kirdun. Siapa orang yang enggak punya wirid, meninggalkan wirid fahuwa kirdun. Dia seperti apa? Seperti daripada seekor kera. Pagi-paginya jam 3 baru tidur. Awas sembahyang subuh jam berapa? Dipotoin sama Bang Suprat tuh ada tuh apa tuh? Nih tuh sapu uduk lagi tiduran rebahan aja keringkuk gitu kan. Dibalas lagi. Bang Suprat lagi tidur dipoto juga sama dia. Ini ketika tuh pagi punya wirid. Dikatakan oleh Rasulullah SAW tuh kalau dia pengen dapat rezeki yang lancar, yang banyak, sebelum subuh dia udah bangun, baca 100 kali. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Datang tuh ke masjid, datang ke musola. Kalau kita di pondok kita sholat jamaah. Habis sholat jamaah apa? Wirid. Baca wirdul latif. Ini kagak. Tidur aja lagi. Ya Allah, senang banget pikiran. Habis begadang, habis bangun subuh dia tidur. Dia ngeteh dulu, dia tidur langsung. La haula. Sampai isyraq dia bangun, sholat isyraq. Faka'an nama
hajjan wa umratan taman, maka tiada lain adalah dia akan mendapatkan pahala daripada yaitu haji dan umroh sempurna. Wirid, punya pegangan. Habis maghrib dia ngapa-ngapain, giro banget, udah live aja lagi mas. Habis maghrib udah live aja, entah dulu, wirid dulu, baca Al-Quran dulu. Bagaimana baca Al-Quran kata Wamrek, saya baru ikhlas 1 gitu. Ini malam Selasa ngaji nih, mulai. Yang di sini ngaji, biar ada terusin lagi. Kalau kita nanti punya anak, kita punya keluarga, insya Allah jadi panutan sehingga apa? Kalau kita meninggal dunia ada yang namanya penerus kita. Wa minar ya Allah wal mujahadat, sungguh-sungguh. Jangan melempem, gercep jadi orang gitu, punya aktivitas. Jangan letoy, jangan leor banget dulu. Kenapa nih sudah leor gitu? Kan tidak leor. Kalau cek Sunda ini carimpel ya. Dia begitu leor banget itu, kagak ada semangat nih santri ataupun juga nih nizar suruh bangun cepetan semangat begitu belajar mujahadah. Baru deh tuh kalau dia punya wirid, dia istiqomah, dia riyadhah, baru namanya syahadah. Dapat di antara lain adalah dibukakan pintu hatinya al-mukasyafah. Apa mukasyafah? Keterbukaan hatinya. Enak banget. Semalam saya ngerenung tuh. Saya ngerenung di ruang tamu. Saya bilang ya Allah, alhamdulillah, bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan. Di kampung kita ada tokoh ulama kayak Jizaya di Asmari, kemudian juga Ustadz Khairi dan juga ustadz-ustadz yang lainnya. Di Pejaten terdiri dari 9, antaranya adalah masjid dan juga musola. Allah. Taklim anak muda, bapak-bapak, emak-emak, semuanya tuh ibu-ibu hampir puluhan yang ada di kampung kita doang nih. Skala 16 RT 1 RW 08. Saya berpikir ya Allah, ini nikmat banget di kampung ya. Musola masih banyak, ada orang yang sholat, ada yang azan, ada yang ngaji, ada yang taklim. Anak-anak mudanya begitu juga nih. Ini tarkot nih ya. Walaupun kita mental dikit begitu, tetap aja alhamdulillah ada pengajian yang bener-benerin begitu. Nah kalau kita ada pengajian, artinya gini. Ternyata Allah tuh, Masya Allah ya, memberikan rahmat kepada di kampung. Ini baru kampung kita, kampung sebelah. Ada Kiai Mahfuz, ada Kiai Amir Hamzah, ada Kiai Rifai, ada Ustadz Faris. Saya bilang itu tiada lain adalah merupakan paku-paku yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan turun rahmat. Yang tiada lain adalah menolak daripada bala-bala, kehancuran yang membuat tiada lain adalah sesuatu kampung tersebut yang tadinya mungkin Allah ingin memberikan murkanya kepada kampung tersebut karena berkat tadi itu kegiatan masjid, musola, taklim, orang-orang yang terpilih dan sebagainya, itu yang mazahir, itu orang yang nampak nih. Belum orang yang kita waktu, yang kita lihat nih kayaknya seakan-akan biasa aja, tapi Masya Allah di hadapan Allah ketika dia bangun malam, dia bermunajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, bahwasanya kita ini, kata guru saya bilang, hidup kepada orang-orang yang soleh. Mana buktinya? Ketika Rasulullah SAW disebutkan pada saat itu di dalam Isra dan Mi'rajnya, dikatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Tuh Allah bilang tuh assalamu alayka, Allah memberikan salam kepada Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillah. Dan juga selamat atas siapa? Kita semuanya orang-orang yang soleh. Artinya gimana? Artinya dalam kehidupan ini ada campur tangan orang-orang yang soleh, orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang berzikir. Itulah tiada adalah menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kitab kemarin kita udah bahas. Pertemuan awal diantaranya berkenaan ini kitab mungkin agak sedikit lupa, tapi kita sedikit yang namanya mengingatkan bahwa pertama yang kita sudah bahas nih ya. Yang pertama kita udah bahas, jadalin adalah orang yang dia mulai gemar untuk kepada Allah. Nah, emang ada orang kagak gemar sama Allah? Ada, disebut dengan ghaflah, lalai.
Orang yang dia tiada lain adalah menyampingkan zikir mengingat kepada Allah banyak. Apa orang yang dia ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah, artinya tadi dia ingin suluk kepada Allah. Pertama, wajib hukumnya dia memiliki ilmu dan tiada lain adalah bersumber daripada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Pertemuan kedua yang lalu kita membahas tentang apa? Di antara orang-orang bertasawuf itu adalah al-ihtimamuhum. Hatinya benar-benar memperhatikan dalam sifatnya, hatinya, amal perbuatannya, perangainya lil haqqi subhanahu wa ta'ala. Semuanya ditujukan untuk Allah. Enggak ada sesuatunya yang dia ingin pandangan manusia, enggak. Kata Habib Umar, yang kedua adalah orang tersebut memiliki di antara konsentrasi hatinya, amalnya, perangainya, akhlaknya untuk Allah. Yang ketiga, al-ikhlas, tulus lillahi ta'ala. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan hatiku bukan kepada langit dan buminya. Kalau melihat ataupun mengatakan fataras samawati wal ardh, Allah yang menciptakan langit dan bumi, tapi dilihatnya langit dan bumi doang, itu Allahnya hilang. Tetapi tiada lain adalah untuk apa? Harus tembus kepada Allah. Jadi Allahnya gitu. Ini hal apapun ya. Ini jangan dianggap ketinggian. Emang kudu mulai. Kita kudu mulai. Jangan asik dengan diri kita. Ketika nanti kita wafat nih, mati dalam keadaan wafat, kan baru dibilang ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi nafasnya itu, jiwanya itu yang dia kenal sama Allah gitu. Pernah gak lagi diri nangis aja gitu? Ada aki nangis ngeriung aja. Apa ki gitu? Banyak banget urusan gitu. Ini belum. Makanya rokoknya kagak. Pernah gak tuh kita lagi diam nih, itu namanya hal. Tahu-tahu nih ente diam nangis. Tahu-tahu lagi dia muncul aja tuh air mata, namanya hal dalam ilmu tasawuf. Dia ingat apakah kematian, ingat kebesaran Allah, ingat daripada sesuatu yang menggetarkan jiwanya, kemudian dia merasa dipandang sama Allah, itu namanya hal. Lagi zikir, lagi sholawat atau keluar air mata, namanya hal. Refleksikan hati kita. 24 jam tuh mumet. Pak Imam ngurusin invoice ya kan, banyak banget, ini tiketing segala macam, belum yang di lapangan. Ya Roy, dia bilang, wah ini pernah nih kemana? Ke Subang bolak-balik naik mobil begitu kata dia. Kemarin kita lagi ke Subang, ada orang Subang ya, ada ya. Oh iya, Bang Anoy juga, diomongin mulu Pak Imam kemarin. Lewat Subang, kebetulan lewat Subang. Mau mampir rumah saya kan mampir, gak kenal aja. Nih kita 24 jam tuh urusan banyak banget. Bang Otai urusannya banyak, Bang Sukron urusan banyak. Ini belum lagi Bang Ucup, rumah jauh banget. Sukabumi kemarin ke Cisungsang. Sebulan anaknya lahiran dulu aja, balik lagi. Ya Allah belum ke Sumedang. Itu urusan banyak banget. Dunia begitu tuh dunia begitu udah. Tinggal apa sih kita cari dah waktu yang dapat merefleksikan kita, hati kita nih tawajuh sama Allah. Udah enak banget waktu zikir. Kualitasnya kan kata guru kita, kualitas hati kita di dalam memposisikan sejauh mana kita tuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat banget. Nah, ikhlas. Kemudian as-sidqu, jujur. Bab keempat kemarin mengatakan bahwasanya tentang kejujuran di dalam hati kita. Kepada siapa kejujuran tersebut? Kepada Allah. Kejujuran kepada siapa? Kepada makhluk Allah dan sebagainya. Kemudian yang dikatakan yang keenam, kalau tadi yang kelima, tawadhu fil qalbi. Hatinya tawadhu, rendah hati. Yang keenam kata Habib Umar adalah ma'rifatul fadl li ahli wa nabzul hasan. Dia mengetahui keutamaan ketemuan pada orang lain. Sehingga dia tidak merasa ujub bangga di dalam dirinya.
melihat kekurangan orang lain, dia melihat dirinya juga. Melihat kelebihan orang lain, dia tidak merasa ataupun merasa tersaingi dengan orang lain. Hasad tuh begitu tuh. Tetangganya punya kulkas satu pintu, dia uring-uringan. Beli lagi kulkas dua pintu, ditaruhin koyok di sini. Merinding aja, wah meriang aja begitu tuh. Tuh hasad kayak gitu tuh. Iri namanya, iri. Kalau kata abah saya tuh bilang apa? Penyakit yang dulu ada, dari dulu ada sampai sekarang dulunya masih ada. Siapa? Iblis. Apa penyakitnya? Penyakitnya adalah hasad. Iri hati kepada orang lain. La haula, tetangganya beli mobil mati deh. Mati. Nah, yang ke-7 dikatakan kasru zikru minallahi ta'ala. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masuk kepada selanjutnya, ya dalil adalah di mana Habib Umar bin Hafiz menjelaskan tentang bahwasanya agar kita al-husnul bayani wa nabzul jidal bighairillatihi ahsan. Tinggalin debat kusir. Tinggalin debat kusir. Bang Syukron nama Aki, samanya kagak mengalah dia. Gak mau ngalah. Kita Aki kecil-kecil ngelawan Bang Syukron dia kecilnya. Kayak singkong ngocol lah, kayak singkong ngocol. Nah, ini tinggalin debat yang emang agak buku gitunya, kagak ada hasilnya gitu. Ini ngomongin apa naik ngalur ngidul, kagak ada hasilnya. Ini kalau bahasa orang kita aja tuh ngobek doang, nawarin kagak meletuk. Kagak apa? Ini kagak meletuk. Kagak berkelima di sono nih ngobekin kagak ada hasil. Ini maksudnya gini apa nih? Husnul bayan wa nabzul jidal bi ghairillatihi ahsan. Kalau emang dia terhadap lawannya berikan sesuatu yang terbaik. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hadhihi sabili ud'u ila Allah ala basirati ana wa man ittabi'ani. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini buat dakwah. Ini maksudnya nih kalau dia kategorinya adalah orang yang ingin berdiskusi dengan lawannya, maka Allah katakan boleh engkau, tapi dengan apa? Dengan cara bil mau'izatil hasanah. Dengan cara yang baik. Billati wajadilhum billati hiya ahsan. Atau debatnya itu dengan cara yang baik. Contoh begini. Kalau kita misalnya Islam debat gitu kan, ya cari persamaannya, buangkan perbedaannya begitu. Nah kalau saya ini ada lagi dakwah gitu, kebetulan saya punya murid nih baru mu'alaf, belum 1 tahun, baru 2 bulan 3 bulan. Dia melihara anjing masih melihara anjing segala macam gini. Karena memang kita tahu porsi dan takaran itu orang, maka bagaimana kita nih sebagai orang yang sedang berdakwah, cari solusi yang terbaik agar mereka mengenal Islam dengan cinta. Jangan tahu-tahu, saya tahu-tahu apa? Itu haram tuh, nggak boleh begitu. Ente najis ya, jangan begitu. Tahu takaran ketika kita berdakwah. Kalau lagi begini nih anak-anak muda begini, ya begini cara ngajarnya, banyol segala macam gini. Tapi ketika lagi di Al-Fakhriyah, misalnya di Al-Fakhriyah kan ada ceramah gitu ya. Kayak kemarin dan semalam tuh di Adi Ulami. Apa aneh ceramah kayak begini? Yang Fakhriyah kan Habib Jindan tuh. Apa aneh ceramah kayak begini di sini? Ya enggak. Tahu takaran, tahu magom, tahu tempat, tahu posisi. Itu maksudnya begitu tuh. Memberikan sesuatu kalau di dalam lawan dakwahnya, artinya audiens ataupun juga medan dakwahnya adalah memberikan sesuatu solusi dengan bil mau'izati wal hasanah, bil hikmah, dengan hikmah dan sebagainya. Nah, wala yajidu ala ahlul kitab billati ahsan, walaupun kata Allah bilang tuh di dalam Al-Quran, sekalipun itu dia adalah Nasrani, Yahudi dan sebagainya, tetap kalau kata di dalam Al-Quran tuh kan Nabi Musa sama Harun kan ngadep siapa? Ngadep ke Fir'aun tuh. Innahu tawa apa?
Yang ketika itu Nabi Musa datang kepada itu Firaun, nah kata tuh Al-Quran tadi tuh kan kata innahu tagha tuh dia kosong banget tuh Firaun, kok semena-mena. Tapi kata Allah bilang jangan begitu, tetap paranin tuh orang untuk apa? Memberikan pensucian kepada dia walaupun diterima atau nggak diterima itu dakwahnya. Sekalipun ketika kita berdakwah kepada orang non muslim tetap dengan cara yang apa tadi tentang yang baik dengan hikmah dan sebagainya. Nah inilah diantara adalah yang 8 diantara orang-orang yang sedang bersuluk kepada Allah. Ternyata Habib Umar juga menyelipkan untuk apa? Ketika kita akhlak, ketika kita bersosialisasi ataupun bersosial dengan cara-cara yang baik. Nah mudah-mudahan apa yang kita bahas ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, doakan insyaallah ini kan